Susilo Bambang Yudhoyono kerap mendadak curhat, sedangkan Ibu Ani dinilai mudah terpancing oleh komentar miring di media sosial. Apakah itu reaksi spontan atau memang kesengajaan dalam menyampaikan pesan? Telah hadir di studio Mata Najwa Sutan Batugana, Ketua DPP Partai Demokrat, dan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat malam Pak Sutan, Mas Toto. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Saya mau ke Mas Toto dulu. Mas Toto, apakah benar kalau melihat trennya makin kesini makin sering marah-marah ya Presiden kita? Iya, kalau agak sulit mengatakan lebih sering atau tidak. Nah, kalau kita baca tapi dari persepsi publik misalnya sosial media ya, sepertinya betul hipotesa tadi, karena memang komentar mengenai statement SBY yang emosional belakangan muncul misalnya di Twitter, di Facebook. Pertanyaannya mengapa? Saya pikir hipotesa lagi-lagi ya, agak sulit membaca seseorang dari kejiwaan, hanya SBY dan Tuhan yang tahu kira-kira. Tapi memang ada beberapa hipotesa kita bisa keluarkan. Hipotesa yang paling awal adalah berkaitan dengan keterpaksaan dari situasi yang ada. Dalam arti ini hanya bentuk reaksi saja dari kondisi yang ada. Oke, sebelumnya saya mau mendapat konfirmasi dulu dari Anda Pak Sutan. Sependapat tidak bahwa memang ya makin lama makin sering marah-marah nih SBY? Saya kira enggak juga. Enggak juga? Enggak, kalau Anda lihat yang lalu-lalu juga Pak SBY pernah dulu apa yang ditunjukkannya, yang mau nembak diri dia juga ada. 2009 setelah itu ada juga dia diisukan dulu waktu kampanye dapat duit dari Amerika, itu langsung direspon sama dia. Saya kira jadi dari dulu memang suka marah-marah. Bukan marah, responsif itu? juga kadang-kadang kalau menyangkut kira-kira menyangkut dirinya orang lain tidak tahu. Nah, kebetulan akhir-akhir ini banyak yang aneh-aneh. Salah satu itu tadi yang 1000%, 2000% itu. Bunda Putri itu. Ya, karena itu kan sudah. Tapi frekuensinya menurut Anda tidak bertambah banyak sekarang? Ya tergantung keadaan, tergantung. Ini akhir-akhir ini kan saya bilang tadi kan akhir-akhir ini banyak yang aneh-aneh. Jadi ya Anda mau jawab ya saja lama sekali Pak Sutan. Jadi ya akhir-akhir pakai ini bahasa saya lah kan inilah. Makanya Mbak Najwa ini mau dipaksa tidak, menurut saya ya tergantung keadaan. Kita akan lihat beberapa cuplikan SBY yang mengeluarkan emosinya. Kita lihat apakah memang semuanya selalu hal-hal yang substansial. Mari kita lihat. Kita lihat sama-sama. Ayo. Energi dan air. Coba itu bangunkan yang tidur itu. Ya, kalau tidur di luar saja. Pemimpin bagaimana memimpin rakyat kalau di ruangan ini tidur? Apa implikasinya terhadap Indonesia? Ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kenapa bicara terus kalian? Kalau kalian seperti itu, saya khawatir nanti tidak bisa berbuat banyak untuk TNI dan negara kita. Mendengar itu menyempurnakan kepribadian. Saudara-saudara, kita berkewajiban untuk memenuhi hak anak-anak kita. Mari coba tolong dibangunkan yang tidur ya. Ada 1-2 orang yang ngantuk barangkali, bangun. Baik, dengarkan lagi sekarang. Ya, kalau tadi dilihat kan menurut Anda kalau responnya sesuai. Itu tadi karena marah karena ada yang ngobrol. Begini. Marah karena tidur. Anak-anak aja dimarahin Pak Sutan. Bukan dimarahin. Mengingatkan, itu benar. Kalau ada orang berbicara, apalagi yang berbicara itu seorang pemimpin, yang disampaikan kan penting. Calon pemimpin yang di depan ini calon pemimpin, nggak respon, bicara-bicara, ini kan kedisiplinan. Saya kira ini positif. Jadi menurut Anda masih tahap wajar? Biasa. Mas Toto, kalau tadi argumennya adalah hanya yang menyangkut diri dan keluarga, kemudian bisa responsif. Tapi kalau kita lihat perjalanan waktu, seringkali justru malah yang tampak itu marah-marahnya terhadap hal-hal yang mungkin saja tidak substansial menurut sebagian orang. Iya, ini masuk ke hipotesa kedua ya, ketidaksengajaan tadi. Saya ingin mengatakan ini juga sebuah konsekuensi dari positioning SBY sebagai makhluk multi identitas dalam konteks politik. Akhirnya kita akan melihat banyak sekali kemarin SBY dalam kategori dalam identitas dia yang macam-macam tadi.
tadi, entah dalam konteks kepala negara, kepala pemerintahan, ketua umum, ketua majelis tinggi, ataupun sebagai seorang pribadi menyikapi keluarganya misalnya, katakanlah. Kalau kita coba lihat misalnya dalam sisi frekuensi ya, kalau di riset juga bisa terlihat lebih banyak ditemukan pemberitaan mengenai bagaimana SBY terlihat tegas atau lebih tepatnya marah, itu berkaitan dengan kapasitas di luar kepala pemerintahan dan kepala negara. Contoh, sangat mudah ditemukan dalam kapasitas ketika pribadinya diserang, dalam konteks misalnya Bunda Putri kita ketahui, lalu SMS bocor berkaitan dengan Nazarudin 30 Mei 2012 kalau saya tidak salah, lalu kemudian juga berkaitan yang paling sering juga kita lihat ketika dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, sering sekali komentar keluar, baik dalam konteks Nazarudin, dalam konteks Anas. Jadi yang ingin Anda sampaikan sekali, bahwa agak sulit malah kita menemukan kemarahan SBY dalam kapasitas kepala pemerintahan, kepala negara. Contoh, sebenarnya ini sangat bagus ketika dia berani menyindir 2 kali pada bulan Januari 2013 dan bulan Juli kalau saya tidak salah, itu berkaitan dengan Menteri Parpol sebaiknya fokus, jangan sampai terbagi menjadi 2. Pertanyaannya adalah, kalau kemudian ini kemarahan yang berhenti pada sebuah statement tapi tidak ditindaklanjuti dalam kapasitas untuk katakanlah melakukan reshuffle atau memberikan peringatan keras kepada menteri yang bersangkutan, saya pikir pada akhirnya ini sebuah hal yang kosong belaka dan orang lebih melihat ini sebuah kemarahan yang sifatnya ego tanpa kemudian berdampak pada kepemimpinan beliau. Saya ingin kita mengulas sedikit soal Ibu Ani.